Serangan artileri jatuh di kerumunan warga di kota Gaza pada Rabu 17 Desember 2025. Militer Israel mengakui bahwa peluru itu melenceng dari target dan mengakui bahwa itu bukan serangan udara. Mengutip Kabarni pada 18 Desember, kabar jatuhnya peluru artileri itu bersumber dari para saksi mata di lokasi kejadian. Mereka mengatakan bahwa sebuah peluru artileri jatuh di tengah kerumunan warga di daerah Al-Samar, kota Gaza. Akibatnya sumber medis melaporkan ada sebanyak 11 orang terluka yang tiba di rumah sakit di sektor tersebut. Sementara itu di satu sisi militer Israel memberikan klarifikasi di mana pihaknya mengatakan bahwa penembakan kota Gaza disebabkan oleh peluru yang melenceng dari sasaran dan bukan oleh serangan udara. Mencatat bahwa saat menghancurkan infrastruktur di area di dalam garis kuning, satu peluru melenceng jauh dari sasaran dan bukannya mengenai sasaran malah mengenai pusat kota Gaza. Sebagai informasi akhir saja, tentara Israel dikabarkan masih menguasai jalur selatan dan timur jalur Gaza. Selain juga di sebagian besar wilayah Gaza Utara dan terus menduduki sekira 60% dari wilayah jalur Gaza. Eskalasi berbahaya dan brutal terjadi di penjara-penjara Israel. Barghouti hingga Ahed Abu Galma diseret ke halaman penjara dan dipukuli dengan pentungan sampai berdarah. Mengutip Palestine Chronicle pada 18 Desember, penyiksaan itu dibongkar dalam sebuah pernyataan di kantor media tahanan pada Rabu 17 Desember 2025. Kantor media tahanan memperingatkan adanya eskalasi berbahaya di penjara Israel, di mana tahanan Palestina terkemuka menjadi sasaran kekerasan brutal dan penyiksaan psikologis. Beberapa tahanan senior dilaporkan diseret ke halaman penjara dan dipukuli hingga berdarah, termasuk pejabat Hamas Abdullah Barghouti dan Bilal Barghouti, serta pemimpin PFLP Ahed Abu Galma. Bahkan Marwan Barghouti juga telah menjadi sasaran ancaman dan tekanan keamanan yang bertujuan untuk menyebarkan ketakutan dan melemahkan moral. Menurut jaringan berita Quds, keluarga Barghouti baru mengetahui dalam beberapa pekan terakhir bahwa ia mengalami sejumlah cedera serius selama berada di dalam tahanan. Laporan tersebut menyebutkan adanya kerusakan pada gigi, tulang rusuk, telinga, serta jari-jarinya yang diduga terjadi akibat perlakuan keras dari pihak berwenang penjara Israel. Lantas, serangan-serangan tersebut disebut sebagai tindakan yang disengaja, di mana tujuannya untuk menghancurkan mental para tahanan dan menakut-nakuti yang lain. Namun menurut kantor itu, upaya tersebut tidak membuahkan hasil alias gagal. Mesir melontarkan kutukan kepada Israel, sekaligus menyerukan kepada komunitas internasional untuk segera mengambil langkah menghadapi Israel. Mengutip Kabarni pada 18 Desember, hal itu diutarakan Mesir dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri pada Rabu 17 Desember 2025. Mesir mengecam keras Israel sebagai kekuatan pendudukan atas kelanjutan kebijakan pemukiman ilegalnya, termasuk persetujuan terbaru untuk melegalkan dan membangun 19 pemukiman baru di tepi barat yang diduduki. Dalam pernyataan resminya, Mesir menilai langkah itu sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB, di mana yang menegaskan bahwa aktivitas pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967 adalah ilegal. Mesir kembali menegaskan penolakannya secara mutlak terhadap perluasan permukiman, menyatakan bahwa kebijakan tersebut menjadi penghalang utama bagi terwujudnya solusi dua negara, sehingga Mesir mendesak komunitas internasional untuk menjalankan tanggung jawab hukum dan moralnya, terkhusus dengan mengambil langkah nyata guna menghentikan pelanggaran tersebut. Qatar menilai gencatan senjata di jalur Gaza bisa saja hancur, mengingat saat ini sudah berada dalam ancaman serius, terutama akibat pelanggaran harian yang terus dilakukan Israel. Mengutip Al Jazeera pada 18 Desember, peringatan itu dilontarkan oleh Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani pada Rabu 17 Desember 2025. Pihaknya memperingatkan bahwa pelanggaran harian Israel berpotensi menggagalkan seluruh kesepakatan yang telah dicapai. Dalam pernyataannya, Qatar menekankan pentingnya segera melanjutkan ke fase kedua kesepakatan, terlebih guna mengakhiri perang dan menghentikan penderitaan warga sipil di Gaza. Dia juga menekankan bahwa penundaan dan pelanggaran gencatan senjata membahayakan seluruh proses dan menempatkan para mediator dalam posisi yang sulit. Juga menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan ke Gaza harus masuk tanpa syarat. Lebih dari itu, Doha juga menyerukan semua pihak untuk mematuhi komitmen yang telah disepakati demi menjaga stabilitas dan membuka jalan menuju solusi politik yang berkelanjutan.
Sebuah laporan media Amerika Serikat membongkar rancangan mengejutkan mengenai 4 opsi serangan ke Iran, di mana menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mulai merencanakan potensi serangan terhadap program nuklir Iran sejak pertemuan pertama mereka pada Februari lalu. Mengutip The Times of Israel pada 18 Desember, laporan itu dibuat oleh Washington Post pada Rabu 17 Desember 2025. Di mana sumber utama mengungkap pembahasan tersebut tidak hanya mencakup opsi militer saja, tetapi juga disertai upaya penyesatan publik yang terstruktur untuk menutupi rencana sebenarnya. Menyatakan bahwa 4 skenario tersebut mencakup serangan yang sepenuhnya dilakukan oleh Israel, serangan yang dipimpin oleh Israel dengan bantuan minimal dari Amerika Serikat, atau dengan kolaborasi penuh, atau bahkan serangan yang dipimpin oleh Amerika Serikat secara langsung. Langkah ini disebut dikembangkan jauh sebelum isu tersebut mencuat ke ruang publik. Laporan itu menyoroti meningkatnya koordinasi tingkat tinggi antara Washington dan Tel Aviv terkait Iran, tepat di tengah ketegangan regional dan kekhawatiran internasional atas dampak eskalasi konflik.